Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 6 Desember 2020 bersama dengan Gereja Betel Indonesia Surya Kebenaran. Saya ingatkan bahwa setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus, mohon dipersiapkan untuk roti dan anggur perjamuan kudus. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki roti dan anggur perjamuan kudus, dapat digantikan dengan biskuit atau crackers beserta dengan juga minuman berwarna merah atau dengan teh, saudara terkasih dalam Tuhan, karena sesungguhnya maknanya yang jauh lebih penting daripada secara fisiknya, saudara. Karena Tuhan Yesus telah memberikan dirinya, tubuhnya dipecahkan buat saudara dan saya, karena darahnya telah dicurahkan buat saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa saya mengingatkan kembali bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, masih PSBB, saudara. Jadi kalau minggu lalu itu menjadi rekor baru dalam DKI Jakarta, lebih dari 1.400 orang dalam satu hari positif COVID-19. Saya ingatkan kembali bahwa Jakarta masih PSBB. Ada 3M yang harus senantiasa kita lakukan, yaitu kita harus menggunakan masker selalu, saudara. Dan yang kedua, kita harus menjaga jarak. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa mencuci tangan atau kita menggunakan hand sanitizer, saudara terkasih dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita senantiasa berdoa buat bangsa dan negeri kita agar semuanya ini cepat berlalu dan pasti cepat berlalu. Amin, saudara. Kita dapat beribadah kembali secara tatap muka. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saudara melihat di LCD saudara itu ada tulisan Thanks God It's Friday. Pak Pendeta, ini bukan hari Jumat, Pak Pendeta. Ini hari Sunday, this is Sunday. Thank God it's Sunday, Pak Pendeta. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa ini adalah sebuah ungkapan yang biasanya digunakan orang ketika merasa hari Jumat. Wah, dia sangat bersyukur, Tuhan, terima kasih hari Jumat. Karena hari kerja saya hingga hari Jumat, sehingga setelah itu saya bisa refreshing. Bisa orang yang di dalam dunia suka dugem-dugem, wah disiapin, dia akan pergi kemana, hati-hati saudara, pergunakan waktu-waktu ini saudara, amin saudara, senantiasa dekat Tuhan. Mereka bersyukur karena hari Jumat, hari akhir dari akhir pekan, wah senang sekali saudara. Tetapi saudara, orang ada yang bersyukur, wah I thank God I meet you. Wah, saudara, ini biasanya orang yang gombal, saudara. Bangun tidur langsung berjumpa, langsung ingat, langsung telepon, atau WA-an pacarnya. I thank God I meet you. I can call you. Haleluya, saudara. Atau juga dikatakan, you are the light of my life. Wah, engkau adalah terang dalam hidupku. I thank God every morning for you. Wah, ini orang-orang gombal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan hati-hati, saudara. Memang kita harus senantiasa bersyukur. Ada perkataan juga, thank God for blessing me much more than I deserve. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita lebih dari apa yang kita harapkan, benar. Itu semua adalah benar, kita harus senantiasa bersyukur, benar, saudara. Saya tidak menyalahkan, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ada yang jauh lebih penting, yaitu mengenai even when times are bad, sekalipun waktu itu adalah buruk, God is good. Katakan amin, saudara. Sekali lagi saya mengatakan, even when times are bad, sekalipun waktu-waktu ini tidak baik, waktu-waktu ini buruk, tetapi Allah itu sungguh sangat amat baik. Katakan amin, saudara. God is good all the time. Amin, saudara. All the time God is good. Seperti firman Allah 1 Samuel 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang kita senantiasa Tuhan katakan mengucap syukurlah, bukan sekedar ketika kita merasakan keberuntungan, ketika Tuhan memberkati kita, tetapi dalam segala hal-hal yang kita percaya Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami hal itu untuk kebaikan saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini mengenai mengucap syukur. Mari kita belajar dari Alkitab, what the Bible tells us about give thanks. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya ucapan syukur. Kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab NIV juga dikasih judul, saudara, Thanksgiving. Minggu lalu orang banyak merayakan Thanksgiving, khususnya orang-orang warga orang Amerika, karena dirayakan sebagai hari libur nasional. Setelah Thanksgiving, hari Kamis, pada bulan November terakhir, akhir bulan, saudara, biasanya hari Jumat dikenal namanya Black Friday, saudara. Sekilas aja, saudara, Black Friday, kenapa dikatakan hitam, saudara? Bukan artinya menakutkan, tetapi akhir November itu adalah awal hari Jumat itu, Black Friday. Yang biasa perusahaan-perusahaan itu, biasanya itu udah merah. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan banyak kolek, saudara. Tetapi berganti menjadi hitam, menjadi baik, saudara. Kenapa? Karena di situ mulailah penjualan sale besar-besaran, saudara. Sale besar-besaran, kalau saudara mulai itu pada akhir November, pada hari Sabtu, orang itu udah pada mulai mengantri, saudara. Hari Jumat udah mulai mengantri pagi-pagi jam 5 pagi. Mereka datang langsung ke tempat-tempat toko-toko yang mereka incar, saudara. Barang-barang mewah, karena itu adalah hari pertama kali, hari sale besar-besaran, promo besar-besaran untuk Christmas, untuk Natal, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 4-9 firman Allah berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus menuliskan demikian, saudara. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menunggukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Alkitab mengatakan kepada kita, ada satu kehendak kenapa kita harus mengucap syukur. Ada satu alasan mengapa saudara dan saya harus senantiasa mengucap syukur. Saya katakan sekali lagi, saya ulangi. Ada satu alasan mengapa saudara dan saya, Tuhan mau senantiasa kita mengucap syukur. Dalam segala hal, dalam apapun yang telah Tuhan berikan, Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun saat kita mengalaminya, mungkin kita merasa tidak enak, saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Inilah alasan utama kenapa saudara dan saya Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam hal segala saudara. Karena saudara dan saya engkau menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. God, I thank you for your mercy and your grace. Tuhan, aku bersyukur untuk pengampunanmu, untuk anugerahmu, untuk besar kasihmu setiamu. Inilah mengapa saudara dan saya, kita harus mengucap syukur senantiasa. Ingatlah saudara, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Tetapi Tuhan menjanjikan yang kekal, yang jauh, yang tidak bisa tertandingi. Dari apa yang dalam dunia ini saudara terkasih dalam Tuhan. Yaitu keselamatan kekal, hidup bersama dengan Allah. Yesus berkata, aku menyediakan rumah bagimu. Supaya di mana kau berada, aku pun berada. Tuhan telah menyiapkan bagi engkau orang-orang yang percaya kepada Kristus satu tempat yang terbaik yang tidak bisa diberikan oleh dunia, saudara. You are chosen by God. Engkau dipilih oleh Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, aku dipilih oleh Tuhan.
Aku dipilih oleh Tuhan. Aku dipilih oleh Tuhan. Itu adalah hal yang ajaib, itu adalah hal yang luar biasa. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Katakan, aku adalah pilihan Tuhan. Aku disayang Tuhan. Haleluya, saudara. Engkau dipilih oleh Allah. Keselamatan firman Allah berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Tuhan memilih engkau pada mulanya untuk diselamatkan. Ingatlah bahwa engkau adalah orang-orang yang dipilih Allah. Engkau menerima keselamatan secara cuma-cuma. Bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena persembahanmu. Sekalipun perbuatan baik kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kita memberikan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah bagian dalam hidup dan sebagai orang-orang percaya. Hidup saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekali lagi, engkau adalah orang-orang yang terpilih. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya juga kepadamu, diberikannya kepada. Tuhan memilih saudara dan saya, tetapi ada satu maksud, ada tujuan. Dikatakan di sini saya menggarisbawahi supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Saudara dan saya, engkau dipanggil Tuhan untuk kita menghasilkan. Menghasilkan apa, saudara? Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Apakah maksudnya menghasilkan duit, saudara? Wah, happen, duit, yeah. Kalau dengar ini semua orang pada senang, saudara. Memang di dalam uang, dalam kekayaan, bisa membeli segala sesuatu, saudara. Dengan uang yang banyak, engkau bisa pergi kemana engkau mau pergi. Dengan uang yang banyak, engkau bisa apa yang kau miliki, kau beli. Tetapi tidak segala sesuatunya bisa dengan uang, saudara. Dengan uang kau bisa beri kedudukan, ya. Sebentar lagi tanggal 9 Desember, Indonesia secara khusus hampir seluruh daerahnya, seluruhnya hanya bagian Jakarta saja yang tidak ada pilkada, saudara. Doa kepada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang akan memimpin daerahmu, saudara. Untuk mencalonkan menjadi seorang pemimpin harus ada pendukung. Untuk memperoleh pendukung tidak sedikit, saya katakan maaf sekali lagi, tidak sedikit yang harus tanda kutip dibayar, saudara. What you can do for us, apa yang kau dapat lakukan buat saya? Kalau saya membeli engkau di Altosu, langsung saudara, dibuat satu hal yang cukup baik. Daerah tersebut ada mobil ambulans, disediakan mobil ambulans kalau ada sakit bisa langsung cepat dibawa, saudara. Calon-calon pemimpin menyiapkan hal tersebut. Ada kebakaran susah, langsung buru-buru dimatikan, saudara. Ada kebakaran langsung dikirim bantuan-bantuan. Ada banjir dikirim bantuan-bantuan. Dari calon pemimpin A, dari calon pemimpin B. Tanda kutip harus ada uang. Ayat 5 firman Allah berkata, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya. Kaya bukanlah artinya secara dunia itu uang, walaupun kekayaan itu tidak salah. Kekayaan adalah berkat Tuhan, saudara. Amin, saudara. Tetapi di sini dikatakan kaya dalam segala hal itu, dalam segala macam perkataan. Engkau dan saya dipanggil untuk memiliki perkataan-perkataan yang membangun. Ingatlah, death and life are in the power of the tongue. Bahasa Indonesianya Amsal 18 ayat 1, hidup dan mati dikuasai lidah.
Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi ingatlah bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Artinya ketika kita membicarakan, kita akan menghasilkan hal tersebut. Saudara nggak percaya mulut itu berkuasa, saudara? Saudara ke depan, keluar rumah, ada orang botak, saudara teriak, botak, 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 botak. Berkuasa, saudara. Dia datang ditabuk, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan saudara dan saya. Perkataan-perkataan penuh kuasa. Perkataan kita berkuasa membangun atau menghancurkan. Dikatakan perkataan kita berkuasa membangun atau menghancurkan sesama. Dapat juga dikatakan bahwa perkataan saudara dan saya dapat membangun atau menghancurkan dirimu sendiri. Saya katakan sekali lagi. Perkataan saudara dan saya berkuasa untuk membangun atau menghancurkan dirimu sendiri. Hati-hatilah dalam perkataanmu, saudara. Hati-hatilah dalam perkataanmu. Awasilah perkataanmu. Awasilah dalam perkataanmu. Dan firman Allah berkata juga, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Pengetahuan apakah saudara? Tentunya pengetahuan akan firman Allah. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus ini bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh taat, yang kaya dalam perkataan mereka, perkataan-perkataan yang membangun. Pengetahuan-pengetahuan akan firman Allah. Begitupun saudara dan saya, kita dituntut untuk kita mengetahui akan firman Tuhan. Untuk rajin membaca merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mendengar hari-hari ini, banyak pengajaran-pengajaran yang tanda kutip yang menyesatkan, sepertinya benar, sepertinya benar, sepertinya benar. Tetapi saya mau katakan, hati-hati saudara. Engkau harus melihat firman Allah senantiasa. Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ingatlah saudara akan firman Tuhan. Seringkali saya katakan firman ini, Alkitab ini tidak ada faedahnya sama sekali. Saudara. Kalau tidak pernah engkau baca, tidak pernah engkau renungkan, tidak pernah engkau lakukan apa yang dituliskan firman Allah ini. Saya ulangi sekali lagi, firman Allah ini, Alkitab ini tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Kalau tidak pernah engkau buka, tidak pernah engkau baca, tidak pernah engkau renungkan, tidak pernah engkau lakukan dalam hidup ini. Maaf, ini akan jauh lebih berguna apabila lemari saudara kakinya patah satu sebagai ganjalan. Maaf, ini mungkin lebih berguna daripada engkau menggoreng sesuatu minyak. Ada makanan-makanan berminyak, ini dirobek selebar demi selebar untuk meniriskan minyak, saudara. Daripada engkau tidak pernah membaca, merenungkan firman Allah. Saudara, sebuah makanan enak, masakan yang lezat, tidak akan pernah kita dapat nikmati kalau tidak ada orang yang membuatnya, yang secara khusus mencatatkannya dengan teliti. Saudara. Saya teringat akan satu orang yang bekerja sebagai tukang buat kue, saudara. Saya berjumpa dengan orang ini udah lama sekali, 25 tahun yang lalu, saudara. Dan dia luar biasa, dia bekerja di Kanada, di Toronto, saudara. Dan dia berkata bahwa saya akan liburan ke Indonesia. Nah, kamu kerja di toko kue, gimana kue-kue buatan kamu, kalau nggak ada kamu? Semua bisa kerjain dong. Tidak bisa. Kalau saya tidak dapat kerja, kue-kue saya tidak bisa ke tempat lain, tidak bisa orang buatnya. Mengapa dikatakan, kok bisa begitu, bukan orang lain bisa buat lain?
Saya sekolah untuk mendapatkan resep-resep ini. Beliau sekolah di Belanda, banyak sekali pihak. Dan saya percaya ketika resep itu tidak pernah diturunkan, tidak akan tercipta makanan kue-kue yang lezat yang dia buat, saudara. Begitupun dengan firman Tuhan. Firman Tuhan diturunkan buat saudara dan saya. Bukan sekedar firman ini hanya ditaruhkan di atas meja saudara. Ditaruhkan di dalam lemari saudara. Ditaruhkan di dalam tas saudara. Tetapi engkau harus membacanya. Engkau harus melakukannya. Maka seperti resep kue. Akan tercipta kue yang enak saudara. Kehidupan engkau akan menjadi hidup yang penuh berkemenangan bersama dengan Yesus ketika engkau melakukan apa yang firman Allah katakan. Katakan amin. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pemazmur Daud katakan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya tidak panjang lebar karena sebentar kita akan perjamuan kudus. Ada hanya satu alasan mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu dari kehendaki Allah bagi saudara dan saya. Anugerah keselamatan. Karena Tuhan memberikan anugerah keselamatan buat saudara dan saya tidak bisa terbayar dengan apapun juga. Engkau harus kaya dalam perkataan saudara. Perkataan-perkataan yang membangun dalam hidupmu. Dan kaya dalam pengetahuan akan firman Allah. Lakukanlah dalam itu semua, hal itu semua. Saya percaya. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Tanpa kita minta kepada Dia. Dia menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Katakan amin. Dia menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan tanpa kita meminta. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami harus menjaga perkataan kami. Biar perkataan-perkataan yang membangun dalam kehidupan kami keluar dari mulut kami. Perkataan-perkataan yang membangkitkan orang. Perkataan-perkataan yang membuat orang datang kepada Tuhan. Perkataan-perkataan yang membuat orang mencari Engkau dan mendapati Engkau Tuhan. Kami berdoa, biar dalam hidup kami belajar juga kaya akan pengetahuan firman-Mu Tuhan. Agar kami senantiasa rindu firman-Mu Tuhan. Terangi kami melalui firman Tuhan. Kami tahu ketika firman-Mu berada dalam hati kami, hidup kami tidak perlu takut, perlu khawatir. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Engkau ada Allah yang menyertai kami. Karena Engkau lah Allah Immanuel yang menyertai kami. Bapak berdoa dari tempat ini, setiap orang yang melihat mulai Facebook live streaming ini, apabila mereka pada saat ini mengalami problema, masalah yang bertubi-tubi, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jawab doa mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang keterbuntuan Kau bukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya.